Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini kita akan membahas teori penawaran Islam. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke materinya yang pertama, yaitu pengertian. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen dengan tingkat harga tertentu dan waktu yang tertentu pula. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah, dan apabila harga turun maka jumlah barang yang ditawarkan akan lebih sedikit. Selanjutnya, kurva penawaran jangka pendek. Gambar ini menunjukkan dua kurva yang saling berkaitan, yaitu kurva hubungan antara harga kuantitas dan keuntungan produsen yang sebelah kiri serta kurva penawaran yang sebelah kanan. Pada kurva kiri, sumbu vertikal mempresentasikan harga atau price, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan atau quantity. Kurva AVC atau Average Variable Cost mencerminkan biaya variabel rata-rata, sedangkan kurva AC atau Average Cost mencakup biaya total rata-rata. Ketika harga pasar berada di P1, produsen mencapai titik keseimbangan di E, yaitu saat jumlah barang yang ditawarkan sesuai dengan harga pasar. Area yang diarsir di atas kurva AC hingga P yang diarsir ini menunjukkan keuntungan produsen yang terjadi ketika harga pasar lebih tinggi dari biaya rata-rata. Namun jika turun ke P1, produsen hanya dapat menutup biaya variabel atau bahkan mengalami kerugian. Sementara itu, kurva di kanan yang ini menunjukkan kurva penawaran yang menggambarkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ketika harga meningkat, produsen cenderung menawarkan lebih banyak barang, sebagaimana terlihat pada kenaikan dari U1 ke U2. Hal ini mencerminkan prinsip dasar ekonomi, di mana intensif harga yang lebih tinggi mendorong produsen untuk meningkatkan produksi karena potensi keuntungan yang lebih besar. Kombinasi kedua ini menjelaskan bagaimana produsen menentukan barang yang ditawarkan berdasarkan biaya produksi dan harga pasar. Lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, kurva perumusan kurva penawaran sektor industri. Gambar ini menunjukkan proses pembentukan kurva penawaran pasar berdasarkan kurva biaya marginal atau marginal cost dari dua produsen individu. Pada kurva yang pertama ini pada kurva pertama ini atau MCA ditampilkan biaya marginal produsen A, di mana harga P1 produsen A memproduksi Q1. Ketika harga naik ke P2 dan jumlah barang yang ditawarkan meningkat menjadi Q2, menunjukkan bahwa produsen A cenderung meningkatkan penawaran ketika harga naik. Hal serupa terlihat pada kurva kedua yang tengah ini, MC atau MCB, yang menggambarkan biaya marginal produsen B. Pada harga P1, produsen menawarkan Q1, dan ketika harga naik ke P2, jumlah barang yang ditawarkan meningkat menjadi Q2. Kurva yang ketiga, yang terakhir ini, menunjukkan kurva penawaran pasar yang merupakan penjumlahan dari penawaran individu produsen A dan B. Pada harga P1, jumlah total barang yang ditawarkan di pasar gabungan G1 A plus Q1B. Sedangkan pada harga P2, jumlah total menjadi Q2 plus Q2A dan B. Titik F dan E pada kurva ini menggambarkan kombinasi kuantitas total barang yang ditawarkan oleh kedua produsen pada masing-masing tingkat harga. Dengan demikian, kurva ini menunjukkan bahwa kurva penawaran pasar terbentuk dari penjumlahan horizontal. Kurva biaya marginal masing-masing produsen menunjukkan hubungan positif antara
harga dan jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Selanjutnya, marginal cost dan kurva penawaran. Dalam jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga sama dengan marginal cost selama tingkat harga tersebut jauh lebih besar daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Jika kedua keadaan tersebut terpenuhi, maka itulah kurva penawaran. Lanjut saja. Ini kurva penawaran. Gambar ini menunjukkan hubungan antara biaya produksi, penerimaan total, dan jumlah barang yang dihasilkan, serta bagaimana biaya marginal atau MC terkait dengan kurva penawaran. Diagram ini menggambarkan biaya total, yaitu biaya tetap atau FC, biaya variabel atau VC, dan total biaya atau TC. FC adalah biaya tetap yang tidak berubah meskipun produksi meningkat, digambarkan dengan garis horizontal. VC adalah biaya yang bertambah seiring peningkatan jumlah barang yang diproduksi, sementara TC merupakan penjumlahan antara VC dengan FC. Dimulai dari titik VFC dan meningkat sesuai bentuk VC. Diagram ini juga menampilkan kurva penerimaan total R1 dan R2 yang menunjukkan pendapatan perusahaan pada dua tingkat harga berbeda. Perpotongan antara kurva TC dan R1 sama R2 menunjukkan titik impas, yaitu saat pendapatan total sama dengan biaya total. Diagram ini menunjukkan biaya rata-rata dan biaya marginal atau MC. Biaya tetap rata-rata atau AFC selalu menurun karena biaya tetap tertinggi terbagi ke lebih banyak unit barang. Biaya variabel atau AVC dan biaya total rata-rata atau ATC berbentuk U1. Salah. Karena biaya per unit menurun pada awalnya akibat efisiensi lalu meningkat setelah titik tertentu akibat hukum hasil yang semakin berkurang atau diminishing returns. Biaya marginal atau MC adalah biaya tambahan untuk menghasilkan satu unit barang lagi yang memotong kurva AVC dan ATC. Di titik terendah mereka, dalam konteks ini MC juga berfungsi sebagai kurva penawaran atau supply karena menunjukkan biaya terendah yang diperlukan untuk memproduksi unit tambahan pada setiap tingkat output. Gambar ini menunjukkan hubungan pentingnya antara biaya pendapatan dan tingkat produksi. Titik impas terjadi ketika pendapatan total sama dengan biaya total, sementara titik minimum ATC dan AFC menunjukkan efisiensi biaya terbaik. Selain itu, kurva MC yang bertindak sebagai kurva penawaran membantu menentukan jumlah barang yang dapat diproduksi dengan biaya tertentu, menjadikan diagram ini alat penting untuk analisis biaya dan penentuan strategi produksi. Lanjut ke slide berikutnya. Producer surplus. Selisih antara total revenue dengan total variable cost disebut producer surplus atau kuansi rem. Rumusnya TR dikurangi TVC, P dikali H dikurangi AVC kali H, sama dengan P dikurangi AVC dikali H dengan H. Lanjut ke kurvanya. Gambar ini menunjukkan konsep surplus produsen atau kuansi rem, yaitu keuntungan tambahan yang diperoleh produsen ketika harga pasar barang lebih tinggi daripada variabel rata-rata atau AVC dan garis harga pasar. Area ini menunjukkan perbedaan antara harga barang diterima produsen untuk setiap unit barang dan biaya marginal untuk memproduksi unit tersebut. Surplus ini memberikan gambaran tentang keuntungan ekonomi produsen yang melebihi biaya variabel minimum. Gambar ini menunjukkan bahwa surplus produsen hanya terjadi
ketika harga pasar cukup tinggi untuk menutupi biaya variabel rata-rata atau AVC. Jika harga pasar lebih rendah dari AVC, harga pasar, produsen tidak akan menghasilkan barang karena mereka tidak menutupi biaya produksi dasar. Oleh karena itu, konsep ini penting dalam menentukan seberapa banyak produsen tersedia memproduksi dan menjual barang pada tingkat harga tertentu. Lanjut. Gambar ini menunjukkan kurva biaya dan surplus produsen. Tabel di atas grafik menunjukkan hubungan antara kuantitas atau Q, biaya marginal total atau TVC, biaya marginal MC, dan biaya marginal total atau SMC. Perhatikan bahwa MC konstan pada angka 100 untuk semua tingkat produksi. TVC merupakan penjumlahan dari MC. Grafik selanjutnya menggambarkan hubungan antara harga kuantitas dan surplus produsen. Surplus produsen diwakili oleh area segitiga di bawah kurva harga dan di atas kurva MC. Garis TVC sama dengan yang ini menunjukkan total biaya variabel yang merupakan penjumlahan dari biaya marginal pada setiap tingkat produksi. Area segitiga yang diarsir menunjukkan surplus produsen atau quansi-rem yang menunjukkan selisih antara penerimaan total dan biaya variabel total. Secara grafis, total variabel cost ini digambarkan dengan daerah yang tidak diarsir yang berada di bawah kurva MC, sedangkan total revenue adalah hasil kali P dengan G, sehingga produsen surplus digambarkan dengan daerah yang diarsir, yaitu di bawah P dan di atas kurva MC. Cara pertama lebih mudah untuk menghitung total produsen surplus, sedangkan cara kedua berguna untuk menghitung perubahan nilai produsen surplus yang telah ada. Selanjutnya, pengaruh pajak penjualan. Pajak penghasilan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan setelah memperoleh laba. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka pajak yang dikenakan juga akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya kurva pengaruh pajak penjualan terhadap laba. Gambar ini menunjukkan bagaimana pajak penjualan mempengaruhi laba perusahaan. Grafik yang atas menggambarkan kurva biaya dan pendapatan perusahaan sebelum pajak MC1, ATC1, dan AFC1. Perusahaan mencapai keseimbangan pada kuantitas H1 yang ini dan memperoleh laba yang ditunjukkan oleh area profit 2 yang ini. Setelah dikenakan pajak penjualan, kurva biaya marginal atau MC2 yang ini, biaya rata-rata total ATC2 dan biaya variabel rata-rata FC2 bergeser ke atas. Hal ini menyebabkan penurunan kuantitas keseimbangan menjadi C1 dan penurunan laba menjadi area profit 1 yang profit 1 ini. Perbedaan antara profit 2 dengan profit 1 menunjukkan besarnya penurunan laba akibat pajak penjualan. Selanjutnya yang grafik bawah ini menunjukkan kurva laba perusahaan sebelum dan sesudah pajak. Kurva laba sebelum pajak atau profit 2 yang ini lebih tinggi dan lebih besar daripada kurva laba setelah pajak profit 1, menunjukkan penurunan laba akibat pajak penjualan. Kedua grafik secara bersamaan menunjukkan bahwa pajak penjualan meningkatkan biaya produksi dan mengurangi laba. Yang selanjutnya, pengenaan zakat penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila terpenuhnya dua hal, yaitu nisab dan haul. Bila nisab dan haul telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 25%.
Yang selanjutnya, pengaruh zakat perniagaan. Pendapat manapun yang digunakan atas objek zakat ini sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap ATC, yang berarti pula tidak ada pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Selanjutnya, kurva zakat perniagaan terhadap laba. Gambar ini menunjukkan pengaruh zakat perdagangan terhadap laba. Grafik ke atas menggambarkan kurva biaya dan pendapatan perusahaan. Kurva MC1 mewakili biaya marginal, ATC mewakili biaya rata-rata total. Dan garis horizontal MR sama dengan AR sama dengan P yang ini mewakili penerimaan marginal, penerimaan rata-rata, dan harga. Sebelum pembiayaan zakat, perusahaan memproduksi C1 unit dan memperoleh keuntungan yang ditunjukkan oleh area persegi panjang di atas. Yang persegi panjang yang ini unit memperoleh keuntungan yang ditunjukkan oleh area persegi panjang di atas kurva ATC yang ini, dan di bawah garis harga. Keuntungan ini disebut keuntungan produsen. Sudah ada keterangan di sini ya guys ya. Grafik yang bawah menunjukkan kurva laba perusahaan sebelum dan sesudah pembayaran zakat. Kurva profit mewakili laba sebelum zakat yang profit ini, sedangkan kurva zakat mewakili laba setelah zakat dikurangkan. Meskipun pembayaran zakat mengurangi laba, perusahaan masih tetap memperoleh laba. Area di bawah kurva zakat yang ini berarti. I1 menunjukkan jumlah barang yang diproduksi setelah pembayaran zakat. Teks di samping yang teks ini menjelaskan bahwa pengenaan zakat perdagangan tidak menghalangi usaha untuk memaksimalkan laba, karena perusahaan tetap dapat memaksimalkan labanya setelah membayar zakat. Perusahaan hanya mengurangi jumlah produksi dari dari H1 untuk membayar zakat. Sekian, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembahasan tentang teori penawaran dalam Perfect Islam. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana Islam mengatur aspek ekonomi, khususnya dalam hal penawaran. Namun, jika ada hal yang kurang jelas atau penyampaian saya kurang sempurna, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.